firman, angka firman. Oke, baik, hari ini kita mengambil tema fitnah, karena fitnah luar biasa nih, makin kesini fitnah nggak berhenti-berhenti, walaupun orang udah gerah juga mau fitnah, tetap aja fitnah itu muncul ya. Assalamualaikum Ustaz Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya kan Ustaz Firman dulu? Iya. Angka firman, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar pidatonya Gubernur NTB waktu itu. Saya ingat-ingat lagi. Beliau pernah bilang begini. Zaman dulu di Mesir pernah ada zaman di mana isi koran tidak ada yang bisa dipercaya kecuali halaman 8, yaitu berita kematian, Ustaz. Tapi zaman sekarang halaman 8 pun nggak bisa dipercaya, Ustaz. Isinya banyak bohong. Nah, saya ngerasa kok kayaknya Indonesia mulai kayak gitu, Ustaz Heri. Jadi istilah fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, benar kayaknya. Bahkan orang yang udah wafat bisa masih terus difitnah. Mungkin jangan-jangan hukuman pidana suatu saat nanti nggak hukuman penjara atau hukuman pancung, Ustaz. Cara yang lebih kejam itu dihukum dengan cara difitnah. Ini menyedihkan, Ustaz, kondisi kayak gini. Kita sampai sepertinya saya merasa digiring umat supaya jadi bodoh, Ustaz. Benar-benar kacau. Nah, saya minta masukan dan pendapat dari Ustadz Heri dan Ustadz Husain mengenai fitnah yang sedemikian kejamnya saat ini, Ustadz. Kayaknya Ustadz Heri nih yang mau berangkat umrah ini, memberikan pengantar. Ustadz Husain aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Dulu ini cerita saja Ustadz Husain. Ketika runtuhnya Soviet itu dimulai dari dimunculkannya banyak sekali organisasi-organisasi yang mendorong orang untuk kritis. Itu dulu mulanya. Kesetaraan gender, kebebasan beragama, kesetaraan hak asasi manusia, terus kemudian pengawas ini, pengawas itu. Mirip sekali dengan Indonesia setelah pasca reformasi. Nah, muncul di seluruh rata Uni Soviet. Jadi ada ternyata belakangan kita mengetahui peristiwa ini yang mengendalikan memang ada organisasi-organisasi donor dari seluruh dunia yang memfasilitasi untuk membuka LSM ini, membuka LSM itu. Ini belum ada sosial media dan belum ada juga kebebasan pers. Nah, dimunculkan NGO-NGO yang menuntut kebebasan, mulai dari pers, hak asasi manusia, gender, kesetaraan beragama, macam-macam. Maka ketika muncul itu, mereka berani mengemukakan pendapat. Kita bukan mempersoalkan keberaniannya atau kebebasannya, tapi ketika orang berani dan bebas ketemu, itu lahir satu lagi, bahwa ketidakteraturan, ketidakterkontrolan, keliaran berita itu menjadi sangat masif di zaman itu. Terus kemudian kita juga bisa mempelajari peristiwa runtuhnya Khilafah Utsmani. Runtuhnya Khilafah Utsmani Turki itu juga bermula dari disekolahkannya anak-anak Turki ke Perancis, ke Inggris, ke Eropa, pulang membawa benih-benih pemikiran sama, kebebasan berpikir, kebebasan gender, kebebasan informasi, media. Mereka pulang membawa itu, dan kita menemui akhirnya Turki hancurnya itu kalau dalam 3 klaster besar itu, yang pertama karena korupsi. Seluruh hidup mewahnya para sultan, para pemimpin, dan memicu korupsi besar-besaran, dan ini membuat kebencian di rakyat. Ini memang disetting untuk dimunculkan kebencian yang kekayaan, korupsi yang melahirkan kebencian, sehingga mudah saja opini itu dikendalikan. Hanya disulut berita bohong, maka rakyat sangat percaya. Misalnya pagi ini beredar kabar Obama hidup sederhana, pulang ke rumah yang nggak punya, kontrakannya nggak ada. Mana bisa begitu? Karena kesimpatian kita, kebencian kita terhadap Trump misalnya, hanya disulut berita sederhana, maka kita langsung bersimpati. Joe Biden pulang dengan kendaraan umum,
Enggak, tidak seperti itu kejadiannya. Hal-hal ini terjadi mudah kita terima karena memang ada sentimen negatif yang sangat besar terhadap Trump dan kebijakannya. Jadi apapun, the enemy of my enemy is my friend gitu. Musuh dari musuh saya ya bisa jadi teman saya. Nah, begitu juga yang Turki, korupsi luar biasa. Kemudian penyalahgunaan wewenang itu juga luar biasa di Turki sebelum kekhalifahan runtuh. Nah, yang ketiga, godaan syahwat, terutama perempuan itu dibombardir. Para pemimpin itu dibombardir dengan sajian-sajian yang membuat mereka terjebak dalam keburukan. Ketika itu terjadi, kebencian masyarakat diakumulasi, digerakkan untuk menyulut, jadi masyarakat misalnya seperti kemarin muncul fitnah entah dari siapa terhadap pemimpin-pemimpin umat, ulama, habaib, terhadap isu-isu yang luar biasa sensitif. Masyarakat yang lelah, karena itu kita pernah membahas tentang rasio Gini ya Ustaz ya, tentang tingginya perbedaan. World Bank baru-baru ini mengeluarkan laporan Ustaz tentang ekonomi Indonesia. Dalam laporan Bank Dunia itu ada summary bahwa 1% golongan manusia menguasai 51% kekayaan Indonesia. Bayangin 1:51. Artinya jenjang perbedaan gap ekonomi dan kesenjangan sosial ini semakin luar biasa mengental, menguat. Jadi ketika itu menguat, dipicu sedikit saja menyebar. Itulah kenapa film India itu nggak laku. Karena pemerintah India, Bollywood menggunakan mimpi sebagai peredam ketidakadilan gitu. Jadi film India itu semuanya menjanjikan mimpi enak, cantik, mewah, nyanyi-nyanyi, meskipun kehidupannya susah. Jadi itu yang kamuflase fata morgana itu yang dijadikan untuk meredam. Nah, termasuk sepak bola juga. Sepak bola Dunia, Eropa, Asia, di Indonesia kita saksikan perhatian orang semua tertuju pada sepak bola, lupa akan realitas kehidupan mereka. Kita dibuat hidup semacam film Matrix, betul lah. Bahwa hidup kita itu penuh kabel, colok sana, colok sini, Tidur. nggak sadar. Meskipun dalam realitas digitalnya kita kelihatan mewah, hidup berguna, padahal hina banget gitu. Kita menjadi budak dari alat. Budak dari alat-alat. Nah, itu barangkali realitas seperti sekarang, dan ketika kita ingatkan untuk berhati-hati dengan kata-kata, itu pun dilawan. Masa jihad dengan kata-kata aja masih dilarang. Nah, ketidakhati-hatian yang sebetulnya kita waspadai, bukan ketidakbolehan menyebarkan informasi. Kurang lebih begitu informasi, background informasinya Uncle Firman. Taib, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran ala taufiqik ya rabbana wa hidayatika lana. An ja'altana muslimin wa hadaitana ilal iman. Wa anzalta alaina kitabaka alladhi ja'altahu nuran yuniru tariqana wa hadiyan yahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Menarik sekali tadi apa yang disodorkan oleh Uncle Firman kita, kemudian pengantar yang disampaikan oleh Ustadz Heri Nurdi. Kita temukan bahwa kasus fitnah berita bohong ini bukan hanya melanda kehidupan kita saat ini, bahkan pernah terjadi pada masa Nabi kita Muhammad SAW,
bahkan menyangkut orang yang dekat dengan beliau, ya istri beliau As-Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kalau saat ini kita mendengar berita yang tidak baik mengenai Habib Rizik, tidak perlu heran, karena orang yang jauh lebih mulia dari beliau, dari kita semua, orang yang terjaga, terpelihara kesuciannya, dikenal akan kejujurannya, bagaimana orang-orang munafik dengan berani melontarkan fitnah, menuduh istri Nabi kita berzina dengan seseorang. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana ya, fitnah tersebut ketika menyebar di tengah-tengah para sahabat Rasul hampir mengobarkan peperangan di antara dua suku, yaitu Aus dan Khazraj, di mana kebanyakan dari orang-orang yang menyebarkan fitnah berasal dari kalangan Khazraj. Ketika Nabi berkata di tengah-tengah mereka, siapa yang akan menyelesaikan persoalan ini? Artinya menuntaskan. Karena ini beredar di tengah-tengah suku di Madinah. Bahkan yang terlibat dalam fitnah ini bukan hanya orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam, orang yang termasuk dari kalangan muhajirin, orang-orang yang berhijrah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika diusulkan bahwa Aus membersihkan orang-orang yang terlibat dalam fitnah dan Khazraj juga melakukan hal yang sama, Khazraj tidak dapat menerima. Karena yang dituduh dianggap terlibat dalam peristiwa tersebut merupakan tokoh-tokoh mereka seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika peristiwa ini terjadi, menimbulkan betul-betul prahara di tengah-tengah penduduk ahli Madinah, di tengah-tengah kaum muslimin. Dengan sendirinya, antum bisa bayangkan bagaimana tanggapan orang-orang di luar Islam, baik itu Yahudinya maupun kaum musyrikin. Menyaksikan bagaimana fitnah menimbulkan prahara di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan hampir menjerumuskan Aus dan Khazraj untuk berperang kembali. Disebabkan karena asabiyah jahiliyah. Hingga akhirnya untuk menuntaskan masalah ini Allah Subhanahu wa taala turun tangan. Memberikan pengarahan, pendidikan kepada mereka bagaimana menghadapi fitnah dan bagaimana seharusnya sikap orang-orang yang beriman dikala mendengarkan berita bohong. Kemudian Allah turunkan juga hukuman bagi orang yang melontarkan fitnah, menuduh seseorang berzina tanpa mengajukan 4 orang saksi. Yang melontarkan tuduhan tersebut dikenakan 80 kali cambukan. Artinya Allah Subhanahu wa taala langsung turun tangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan mereka-mereka yang suka melontarkan tuduhan fitnah tanpa dasar dan kesaksian, Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang yang beriman untuk tidak menerima kesaksian mereka selama-lamanya. Dan mereka di mata Allah adalah orang-orang yang berdusta. Nah, tidak heran kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam pesannya, man kana yu'min billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Kalau dia tidak mampu untuk mengeluarkan kata-kata yang baik, yang bermanfaat, lebih baik diam, akan selamat baginya. Selamat di dunia, selamat pula di hari akhir. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ahzab menjelaskan bahwasannya orang yang menjaga lisannya atau masyarakat yang menjaga lisannya ini berbanding lurus dengan keselamatan mereka. Ampunan yang Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan kepada mereka dan janji Allah untuk memperbaiki amal mereka. Tapi sebaliknya, seseorang yang tidak menjaga lidahnya atau masyarakat yang tidak menjaga betul-betul diri mereka untuk tidak terjerumus dalam fitnah akan menimbulkan kerusakan, akan menghancurkan amal-amal usaha yang mereka bangun, akan menjerumuskan mereka ke dalam kemurkaan Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah
wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah. Ini wasiat yang selalu disampaikan Rasul dalam khutbahnya. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian berkata dengan kata-kata apa? Yang benar, yang baik, yang mulia. Allah gunakan kata sadid. Sadid dalam bahasa Arab, kalau kita lihat kata kerja yang berkembang dari kata sin dan dal ini, sadda yasuddu artinya menutup. Sad artinya dam. Hal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Kami siap membayar upeti, kata Dzulqarnain, asal kau membangun dam antara kami dan Ya'juj dan Ma'juj. Artinya kata-kata yang seharusnya keluar dari orang yang beriman itu yang berupaya untuk menutup celah yang bakal menimbulkan apa? Keburukan. Yang bisa merapatkan, yang bisa mendekatkan, yang membuat lawan bisa menjadi kawan, musuh menjadi teman, yang membenci menjadi pencinta kita. Sebagaimana petunjuk Allah pada Rasulnya, idfa billati hiya ahsan, hadapi mereka dengan cara yang lebih baik. Baik dari sisi logikanya, adabnya. Jangan orang berkata buruk, kita hadapi dengan kata-kata buruk. Sebagaimana para nabi dalam berdialog yang kita saksikan dalam Al-Quran selalu mempergunakan kekuatan logika yang diiringi dengan akhlak dan kesantunan. Agar syaitan tidak masuk ke dalam hati orang yang sedang mendengarkan penjelasan hingga merintangi dia untuk menerima kebenaran disebabkan karena media yang dipergunakan media yang menyakitkan. Jadi idfa billati hiya ahsan, hadapi dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Hingga antara orang yang tadinya membenci kamu, memusuhi kamu, dengan sikap kamu yang baik berubah menjadi pencinta kamu. Wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Dan hal ini tidak akan diberikan kecuali pada orang-orang yang bersabar dan memiliki peruntungan yang besar. Ayat sebelumnya, qul la tastawis al-hasanatu was-sayyi'ah. Tidak sama antara yang baik dan buruk. Yang keluar dari mulut kita dari kata-kata yang baik, di samping juga auranya di tengah-tengah kehidupan kita lain, dan masuk ke dalam hati pendengar juga akan berbeda rasanya. Kemudian kita perhatikan dalam suratun Nur, bagaimana pelajaran mengenai fitnah yang dituduhkan pada istri Nabi, putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allah jadikan sebagai pelajaran dan pendidikan bagi orang yang beriman. Pada ayat 11 surat An-Nur Allah berfirman, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsmi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Sesungguhnya mereka-mereka yang membawa berita bohong. Al-ifku itu adalah kebohongan. Mereka-mereka yang membawa, yang menyebarkan berita bohong. Jangan kalian beranggapan bahwa itu merupakan hal yang buruk bagi kalian. Sebaliknya, dia akan membawa akibat yang baik bagi kalian. La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Fitnah itu kalau ditujukan pada orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, orang-orang yang mulia, malah bagikan api yang membakar gahru. Akan membuat gahru yang tadinya tidak tercium aromanya, begitu terkena api akan apa? Akan tercium aromanya yang semerbak. Menyebar. Ya, seperti sebuah ucapan dari Imam Syafi'i, idza aradallahu nashra fadilatin tuwiyat ataha laha lisana hasud ka'udin zadahul ihraqu tiba. Kalau Allah ingin menyebarkan kemuliaan seseorang, Allah kirimkan orang-orang yang menghasut, mendengki dan memfitnah. Bagikan gahru, terkena api akan semakin harum dan semerbak. Tapi bangkai walaupun ditutup dan disemprot keharuman, tidak lama kemudian akan apa? Akan mengeluarkan baunya, apalagi kalau dibakar. Sebaliknya orang mulia terkena fitnah, dia bersabar, dia pasrahkan dirinya pada Allah,
kemuliaan yang akan ditampakkan, ditunjukkan oleh Allah. Jadi Allah bilang, jangan kalian beranggapan bahwa ini hal yang buruk bagi kalian. Itu merupakan hal yang akan membawa kebaikan bagi kalian. Tiap-tiap orang dari mereka yang terlibat akan mendapatkan ganjaran dari dosa perbuatan. Dan orang yang menjadi dalang, yang menyebar luaskan semua ini, yang menjadi dalang utamanya, Allah sediakan baginya adab yang maha besar. Lalu Allah berikan tuntunan bimbingan bagi orang yang beriman dalam menghadapi fitnah. Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Wa qalu hadza ifkum mubin. Seharusnya orang-orang yang beriman ketika menghadapi fitnah semacam ini, seharusnya antara orang yang beriman satu sama lain, mereka memiliki prasangka yang baik terhadap sesama mereka. Bukan sebaliknya. Orang kalau memiliki prasangka buruk terhadap seseorang yang beriman, berarti dirinya yang buruk. Kalau dia melontarkan kata-kata yang tidak baik terhadap orang yang beriman, berarti dirinya yang buruk. Nah, seharusnya di antara orang yang beriman selalu betul-betul memiliki prasangka yang baik, kecuali kalau ada kesaksian bukti-bukti berdasarkan ketentuan syar'i. Maka bukti yang akan menunjukkan kesalahan seseorang bukan dugaan dan prasangka kita. Kalau kita biarkan syakwa syangka di hati kita, ya, secara liar, niscaya kita akan betul-betul menghakimi banyak orang dengan cara yang tidak benar. Jadi seharusnya orang-orang yang beriman satu sama lain, mereka menduga, menyangka yang baik terhadap sesama saudara mereka. Ustaz, kalau orang nggak takut sama Allah tuh kira-kira sebabnya apa, Ustaz? Kan menyebarkan gitu kan pasti dia tahu bahwa itu nggak benar. Setiap kali seorang atau orang ketika pertama kali mengucapkan kata bohong dan dia tidak segera bertaubat, pasti akan melahirkan kebohongan demi kebohongan. Lama-kelamaan hati ini yang tadinya risih, malu berkata bohong, akhirnya mulai tertutup. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, di mana karat-karat kebohongan menutupi cahaya nuraninya, hingga dia merasa malah apa? Sebaliknya, senang, bangga ketika dia mampu menjatuhkan, membusukkan orang-orang yang mereka tidak suka. Oh, iya. Dia menganggap bahwa ini kejeniusan dan kepandaian. Seperti yang kita jumpai saat ini melalui media-media sosial. Jadi orang kalau mulai sekali berbohong, akan lahir kebohongan berikutnya, satu demi satu, kecuali dia segera bertaubat. Tapi kalau sudah mendarah, mendaging dalam tubuhnya, Nabi mengatakan, al-kadhibu yahdi ilal fujur, wal fujuru yahdi ilal nar. Kebohongan ini menjerumuskan orang ke dalam perbuatan-perbuatan jahat dan kotor. Dan dia akan mengantarkan seseorang menuju api neraka. Seseorang mulai dia berdusta, sampai lama-kelamaan kedustaan tersebut mengakar bersama dirinya, mendarah, mendaging, hingga dia dikenal sebagai seorang yang kadzdzab. Dan Allah tegaskan, wallahu la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah tidak akan memberikan petunjuk pada orang yang punya perangai suka berdusta dan ingkar kepada Allah. Kalau pada masa Rasul saja, bahkan orang-orang yang bagaimana? Yang pernah ikut perang dan hijrah bersama Rasul terjerumus dalam hal ini, kita bisa bayangkan bagaimana kepandaian syaitan dalam memfasilitasi apa? Kerusakan-kerusakan yang dilakukan manusia. Lalu seharusnya kita memiliki rasa apa? Rasa baik sangka terhadap saudara kita, dan kita mengatakan hadza ifkum mubin, ini kebohongan yang nyata. Jadi begitu kita mendengar omongan kebohongan, berita-berita yang tidak memiliki dasar, kita katakan ini kebohongan yang benar-benar nyata. Apakah bohong itu bisa mengenai orang alim juga? Kalau istri Nabi bisa kena, apalagi orang alim. Istri Nabi bisa kena. Enggak, yang melakukan kebohongan itu orang alim. Ilmu tidak menjamin seseorang itu terjaga. Kalau dia berilmu, mengamalkan ilmunya, tidak mungkin dia akan melakukan hal tersebut. Oleh karena itu kita tahu bahwa Nabi pernah menjelaskan bahwa akan datang satu masa nanti, tidak tersisa dari Al-Quran kecuali apa?
Tulisan. Hanya tulisan-tulisan. Menjadi figura-figura pajangan. Islam hanya tertinggal namanya. Masjid-masjid penuh dengan orang-orang yang sholat. Tapi ternyata masjid tersebut kosong dari petunjuk Allah. Kering dari hidayah. Ulama-ulamanya merupakan seburuk-buruknya orang yang berada di bawah atap langit. Dari mulut mereka keluar fitnah, dan fitnah juga akan kembali kepada mereka. Kalau kita membuka jangan jauh-jauh. Rasil, kita akan jumpai berapa banyak orang yang tidak pernah berjumpa, mengenal kita, melontarkan tuduhan yang bermacam-macam. Dan yang menyebarkan ini bukan orang-orang bodoh, orang-orang yang tahu. Karena mereka dengan mudah terbawa oleh rasa buruk sangka, atau disebabkan karena kefanatikan, karena rasa ego yang berlebihan. Kalau mereka tulus betul-betul berserah diri pada Allah, bukan berjuang untuk dirinya, kelompoknya, golongannya, pasti mereka akan takut. Oleh karena itu banyak orang-orang mengaku berjuang untuk agama Allah, berjuang untuk menegakkan Al-Quran dan Sunnah tanpa mereka sadari sebetulnya mereka berjuang untuk diri mereka, kelompok mereka, bukan untuk Islam. Nah, selanjutnya Allah katakan, laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Seharusnya mereka membawa 4 orang saksi. Fa illam ya'tu bisyuhada'i fa ulaika indallahi humul kadzibun. Kalau mereka tidak membawa 4 saksi, maka mereka di sisi Allah adalah orang-orang yang berdusta. Bukan di masalah zina aja 4 orang saksi itu. Artinya tuduhan baik masalah zina, masalah apa saja tanpa membawa saksi, ya. Nah, kalau zina kan menyangkut kehormatan. Ini tuduhan yang amat keji, apalagi jatuh pada seorang wanita. Begitu pula kehormatan seorang laki-laki dituduh berzina, apalagi seorang alim. Ini menyangkut nama baiknya, ya, menyangkut legitimasinya. Kalau sampai dinodai dengan begitu mudah, antum bisa bayangkan bagaimana jadinya. Apalagi sekarang kita tahu bagaimana kepandaian orang untuk untuk melakukan teknik-teknik kebohongan, bukan hanya melalui ucapan, tapi juga melalui apa? Gambar. Melalui gambar, melalui film. Kita lihat semakin maju teknologi komunikasi, ya, ternyata kita temukan juga fitnah semakin mudah untuk menyebar dan meluas. Lalu Allah Subhanahu wa taala ingatkan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afattum fihi adzabun adzim. Kalau bukan karena kalian, karena karunia Allah, rahmatnya dan belas kasihan Allah terhadap kalian, dalam kehidupan dunia dan akhirat ini, niscaya kalian akan terkena azab yang amat dahsyat. Tapi dari rahmat Allah dan belas kasihannya, Allah masih menahan azabnya. Setelah itu Allah katakan, idh talaqawnahu bi alsinatikum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamassakum fima afattum fihi adzabun adzim. Kalau bukan karena rahmat Allah dan karunia-Nya atas kalian, disebabkan apa yang kalian sebarkan dengan mulut kalian, ya, kalian akan terkena azab yang maha dahsyat. Idh talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyan wa huwa indallahi azim. Ketika apa? Idh talaqawnahu bi alsinatikum. Ketika kalian sambut dengan lidah kalian. Kemudian apa? Wa taquluna bi afwahikum. Tanpa kalian cerna, kalian fikirkan, kalian pertimbangkan, langsung kalian sebar dengan mulut kalian. Lihat ungkapan Al-Quran. Idh talaqawnahu bi alsinatikum. Ketika kalian menyambut dengan lidah kalian. Wa taquluna bi afwahikum. Maksudnya masuk ke dalam ranah pikiran kita, akal kita. Dicerna terlebih dahulu kan. Tapi langsung dari mulut, spontan kita sebarkan dengan mulut kita. Sekarang bukan dengan mulut kita langsung saja, dengan mulut WA-nya, dengan mulut Twitter-nya, dengan mulut Facebook-nya yang lebih dahsyat lagi kan. Kalau mulut kita paling berapa orang yang mendengar. Tapi dengan WA, dengan Facebook, dengan Instagram, dengan Twitter, antum bisa bayangkan juga. Wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun. Kalian mengatakan dengan lidah kalian apa yang kalian tidak tahu. Wa tahsabunahu hayyina. Kalian menganggap bahwa ini hal kecil. Wa huwa indallahi azim. Padahal dia di sisi Allah merupakan hal yang amat dahsyat. Setelah itu Allah lanjutkan, walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Seharusnya waktu kalian mendengarkan ucapan tersebut,
langsung kalian katakan, Maha suci Allah, tidak patut kita membicarakan ini. Maha suci Engkau ya Allah, ini merupakan kebohongan yang amat dahsyat. Jadi kalau kita dengar berita seperti itu tentang orang yang beriman, kita katakan subhanak, hadza buhtanun adzim. Tidak pantas kita membicarakan hal kotor seperti ini. Walaupun datangnya tuduhan ini terhadap orang atau kelompok yang bukan segolongan dengan kita. Jadi jangan hanya orang yang dari golongan kita bela, bahkan terkadang salah. Tapi dari kelompok lain yang bukan dari golongan kita cercah habis-habisan. Kita disatukan dengan Islam, bukan dengan nama-nama yang tidak dikenal dalam Al-Quran maupun dalam kehidupan roh. Jadi jangan atas dasar NU, Muhammadiyah, Persis, Syiah, Sunnah, nama-nama yang diberikan oleh kita dan orang-orang tua kita, yang tidak sama sekali memiliki legitimasi di hari kemudian nanti. Oleh karena itu persaudaraan dalam iman Islam itu yang menjadi pertimbangan kita. Jangan mudah kita menuduh, menduga yang tidak-tidak. Kita cepat-cepat beristighfar dan jaga mulut kita semua. Dan katakan Maha suci Engkau ya Allah, ini merupakan kebohongan yang amat nyata. Kemudian, ya'idhukumullahu an ta'udu limithlihi abada in kuntum mu'minin. Allah ingatkan kalian untuk tidak mengulangi kembali hal yang serupa kalau kalian mengaku sebagai orang yang beriman. Ini ancaman dari Allah. Wa yubayyinullahu lakumul ayati wallahu alimun hakim. Allah terangkan bagi kalian ayat-ayatnya dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu lagi Maha bijaksana. Setelah itu Allah ingatkan, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang gemar menyebarkan berita-berita yang keji, perkataan yang keji, perbuatan yang keji di tengah-tengah orang yang beriman, Allah sediakan bagi mereka azab yang maha pedih dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dan Allah tahu, Allah Maha tahu dan kalian tidak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Oleh karena itu kita ingatkan para ustadz, para alim ulama, jangan suka berbicara yang porno di atas mimbar, dalam masjid dan ceramah-ceramah. Allah sudah mengancam. Siapa yang berani, yang gemar menyebarkan hal-hal yang keji dalam kehidupan orang-orang yang beriman, Allah sediakan bagi mereka azab yang maha pedih dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah Maha tahu dan kalian tidak tahu. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Kalau bukan karena karunia Allah atas kalian, begitu pula rahmatnya, kalian betul-betul akan terkena azab yang amat mengerikan. Ini berlaku juga untuk grup-grup WA ini. Betul. Grup WA ini. Makanya saya pikir apa WA kita hentikan aja semuanya. Saya juga udah kewalahan juga menghadapi berbagai macam berita fitnah yang kadang-kadang membuat sholat tidak khusyuk. Hati yang lagi tenang terganggu. Benar. Lalu ayat berikutnya, ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang yang beriman, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Ini fitnah berita bohong ini akan menjerumuskan kita ke dalam perangkap syaitan. Wa may yattabi' khutuwati syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Siapa-siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, syaitan paling gemar untuk menjerumuskan orang, mengarahkan orang ke dalam perbuatan keji yang mungkar. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia Allah dan belas kasihan Allah terhadap kalian, tidak mungkin seorang pun dari kalian mampu untuk memelihara kesuciannya. Oleh karena itu kita harus memohon berlindung kepada Allah. Walakinallaha yuzakki may yasha, tapi Allah kuasa untuk mensucikan siapa yang dikehendaki. Wallahu samiun alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, kita lihat bagaimana sikap kita terhadap orang yang memfitnah. Kalau hukuman Allah jelas dikenakan 80 kali cambuk. Nah, di antara orang yang memfitnah ibu kita semua, Sayyidah Aisyah, istri Nabi, kan ibu orang-orang yang beriman. Mereka dikenakan masing-masing 80 kali cambukan. Itu ketahuan siapa-siapanya. Ketahuan. Awalnya. Bahkan termasuk penyair Rasul Hasan bin Thabit. Pertama asalnya Ibnu Ubay. Ketika Safwan bin Mu'attal menggiring istri Rasulullah yang tertinggal di perjalanan, Ibnu Ubay mengatakan, ada apa ya antara Safwan dan Aisyah? Dia buka jalan sedikit. Nah, mulai berita bohong ini kan subhanallah, Allah kasih mendapatkan tempat yang begitu luas di hati orang-orang yang sakit.
langsung mulai Penyebarannya kasak cepat, kusuk. Dan subhanallah, orang kalau menyebar berita bohong, dia siap untuk mengeluarkan pulsa. Berjam-jam telepon ke sana kemari, menyebarkan berita yang tidak menyenangkan, paling. Tapi kalau berita baik mengenai seseorang, itu biasa. Bahkan terkadang itu hanya pencitraan. Itu kebohongan berlebihan. Betul enggak? Tapi kalau berita jelek, berita bohong, itu alis ikut bergerak. Kemudian pulsa keluar tanpa perhitungan, telepon sana, telepon sini. Ini betul-betul amat mengerikan. Jadi sebetulnya yang bekerja itu kita difasilitasi oleh setan. Dia yang fasilitasi kita. Kenapa? Setan menjadi teman-teman orang-orang seperti ini. Tapi kalau orang-orang yang baik selalu dijaga, dipelihara oleh Allah. Tapi ada yang advance lagi tuh, Ustaz. Yang bikin isu kita, yang ngeluarin pulsa kita, pakai handphone kita. Setan nggak memfasilitasi. dia hanya ya betul. Dia paling hanya ikut ngipas-ngipasi aja. Pakai uang kita, pakai potensi kita, betul nggak? Yang menderita kita, yang menjadi korban kita, yang uncang-uncang kaki, setan. Seperti peperangan di Suriah juga. Itu juga semua kan karena akibat fitnah juga. Pertumpahan darah di Suriah karena fitnah, di Yaman karena fitnah, di Irak karena fitnah, untuk kepentingan penguasa-penguasa di atas yang menjadi wali-wali syaitan. Nah, kita lihat bagaimana sikap orang yang terfitnah menghadapi orang yang pernah memfitnah diri. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia merupakan sahabat Nabi, hijrah bersama Nabi. Putrinya difitnah. Kira-kira sakit enggak hati? Banget, Ustaz. Wah, jangan ditanya. Apalagi yang bersangkutan bagaimana perasaan. Seorang wanita terhormat. Tapi Allah muliakan dan sucikan dirinya. Allah ingatkan, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Abu Bakar As-Siddiq yang sakit hati terhadap fitnah tersebut, dia bersumpah untuk tidak lagi membantu orang-orang yang biasa ditanggung oleh Abu Bakar. Di antaranya Mistah bin Uthathah, sepupu Abu Bakar. Hijrah bersama Rasul, terlibat dalam fitnah. Antum bayangkan. Yang terlibat ini bukan orang jauh. Justru apa? Sepupu Abu Bakar yang difitnah kemenakannya sendiri. Kita nggak perlu heran soal ini. Abu Lahab memusuhi Rasul, kemenakannya sendiri. Terlibat sekian banyak orang, diantaranya Hasan bin Thabit. Sedangkan Ibnu Ubay bin Salul yang menjadi dalang, karena dia di belakang, dia tidak terkena dalam hukuman 80 kali cabukan. Tapi yang berkoar-koar nggak kena. Yang berkoar-koar di depan ini apa? Yang kena. Sedangkan dia bersumpah nggak mengakui hal tersebut, dan dia dengan pandai hanya sekedar membuka jalan yang lain terlibat di dalam. Sekedar bertanya, ada apa? Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ustaz, mohon maaf, potong dulu sedikit, Ustaz. Peristiwa hadisul ifki ini menyebarnya itu berapa lama sih, Ustaz? Cukup lama. Lebih dari 1 bulan kalau tidak salah. Terjadi luar biasa perahar di kota Madinah. Belum ada WhatsApp loh, Ustaz. Belum ada WhatsApp. Nah, antum bayangkan, Abu Bakar bersumpah tidak akan lagi membantu mereka-mereka yang pernah terlibat dalam fitnah tersebut. Akhirnya turun ayat tadi. Orang-orang yang diberikan keluasan, jangan bersumpah untuk tidak lagi memberikan kepada siapa? Kepada kaum kerabat yang pernah berbuat kesalahan pada mereka. Kepada orang miskin, kepada orang-orang muhajirin yang berhijrah di jalan Allah Ta'ala. Berikan maaf, lupakan kesalahan mereka. Apa kalian tidak ingin mendapatkan ampunan dari Allah? Pertanyaannya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Kalau kalian maafkan mereka, Allah akan maafkan kalian. Kalian ampuni mereka, Allah akan ampuni kalian. Abu Bakar begitu mendengarkan ayat ini yang mengingatkan dirinya, langsung dia mengatakan, sekarang saya maafkan mereka, dan kembali lagi dia berikan bantuan untuk mereka, dan dia bersumpah untuk dia membayar kafarat sumpah. Ustaz, tapi yang disuruh dimaafkan kan orang saat itu, Ustaz, ya, bukan orang sekarang.
Kayak sekarang kan ada yang fitnah Ustaz, sampai sekarang saya belum maafin Ustaz. Artinya sekarang kalau buat saya, alhamdulillah, saya ini tidak pernah sama sekali mau memikirkan orang-orang yang memfitnah saya. Kalau mereka bertobat, kita doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Dan saya nggak dirugikan, karena semua cacian, makian yang dilontarkan kepada saya akan menjadi penghapus dosa. Juga menambahkan kebaikan. Kalau saya bersabar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan ganjaran tanpa batas. Allah akan menemani saya dalam hidup ini dan akan memasukkan saya ke dalam golongan yang mendapatkan ampunannya. Yang rugi adalah mereka. Oleh karena itu, kalau seandainya mereka menyesal bertaubat, semua sangkut paut sama saya tidak pernah sama sekali mau usik-usik di akhirat. Bahkan nggak mau berhenti di akhirat untuk ngurusin si fulan yang fitnah, ngurusin fulan yang fitnah. Akhirnya terlambat kita nyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau berkumpul sama Rasul, tidak mau di tengah jalan diganggu oleh apa? Urusan hitung-hitungan. Begitu juga saya mohon kepada Allah ampunannya. Kalau saya tanpa sengaja keluar dari mulut saya kata-kata yang tidak patut pada seseorang, saya minta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu saya melunasi hak-hak. Kalau Ustaz masuk duluan, saya tolong ditarik Ustaz. Kita semua ini kan, ya Allah, orang-orang yang punya kekurangan banyak, kebaikan sedikit. Jadi kalau harus berhitung, kemudian Allah juga menghitung kesalahan dosa kita, akan mengerikan. Jadi ini untuk membersihkan kehidupan masyarakat dari kebencian dan dendam. Allah perintahkan Abu Bakar memaafkan Mistah, Hasan bin Thabit, dan orang-orang yang terlibat dalam memfitnah putrinya. Dan Allah muliakan putrinya dengan kesucian yang Allah katakan, al-khabithatu lil-khabithin, wal-khabithuna lil-khabithat, wat-tayyibatu lit-tayyibin, wat-tayyibuna lit-tayyibat, ulaika mubarra'una mimma yaqulun, lahum maghfiratun wa ajrun karim. Bagaimana dengan ayat ini? Allah sucikan dirinya dari tuduhan-tuduhan tersebut. Seperti Habib Rizik, dengan fitnah yang beredar tentang dirinya, dengan kata-kata yang kotor dan cara yang tidak baik, kalau dia bersih, semuanya tidak akan menodai dirinya, malah akan membuat dirinya semakin harum. Orang-orang yang memfitnah, orang yang menyebarkan kebohongan, orang-orang yang memperalat mereka yang menyebarkan, pasti akan merugikan. Mereka yang akan mengalami kerugian. Oleh karena itu, tidak ada yang indah dalam hidup ini daripada berbuat baik. Kemudian kita juga selalu memaafkan orang-orang yang berbuat salah. Kalau seandainya kita menghukum seseorang, bukan tujuannya karena melampiaskan dendam, tapi demi menegakkan keadilan dan menjaga kebersihan lingkungan. Jadi hukuman dijalankan pada orang yang menyebarkan fitnah, tetapi apa? Tetapi Allah perintahkan orang-orang yang terganggu dan terusik untuk memberikan maaf. Dan betapa indahnya habis gelap terbitlah terang, kata Ibu Kartini kan. Orang difitnah, dimusuhi, terbukti kebersihannya. Contohnya Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam masuk ke dalam penjara. Kalau bukan karena perbuatan saudara-saudaranya, Yusuf tidak akan sampai ke Mesir. Akan tetap tinggal di Kan'an. Betul tidak? Tapi perbuatan saudaranya yang dengki, melontarkan ke dalam sumur, pedagang mengambil dirinya, dijual belikan di pasar perbudakan di Mesir, masuk ke dalam istana seorang pembesar, dirawat, dibesarkan, kemudian difitnah. Semua ini ujian demi ujian yang membuat dirinya akhirnya menimbulkan rasa kagum raja, mengangkat dirinya sebagai seorang pemuka, dan pada akhirnya Yusuf mengangkat ayah, ibu, dan saudara-saudaranya. Begitu mereka sampai di Mesir menyaksikan kemuliaan yang Allah berikan pada Yusuf, mereka mengatakan, laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Sungguh Allah telah mengutamakan kamu atas kami dan kami mengakui kesalahan kami. Apa jawaban Yusuf? La tathriba alaikum. La tathriba alaikum. Kalian tidak perlu menyalahkan diri kalian. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa. Nggak ada cacian, makian, hujatan. Tidak ada sama sekali. Nggak ada somasi. Betul. Firman ini Saya tunjuk dulu, saya tunjuk dulu. Yang paling unik pada Rasul, ketika Abu Sufyan di Mekah, Fatu Mekah. Rasul Fatu Mekah, Abu Sufyan gemetar tubuhnya. Istrinya yang membelek dada, Sayyidina Hamzah, paman Nabi. Abu Sufyan yang memimpin peperangan demi peperangan dan menghasut. Begitu datang Rasulullah masuk ke Mekah, Abu Sufyan berpegang pada Abbas bin Abil Muttalib. Ajirni ya Abbas, lindungi saya. Akhirnya Abbas, saya akan bawa kamu ke hadapan Rasul. Orang kalau mulia di hati nggak tersimpan kebencian.
Abbas bin Abdul Muttalib ajarkan si Abu Sufyan, nanti kalau kamu berjumpa dengan Rasul, kamu katakan padanya, laqad atharakallahu alaina. Seperti yang dikatakan Ucapan saudara saudara-saudaranya Yusuf pada Yusuf. Nabi Muhammad tidak akan mau lebih rendah dari Yusuf. Dia mendekati kemah Rasul, begitu masuk kemah Rasul, ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Langsung Sayyidina Umar, "Da'ni aqtulhu ya Abbas, biarkan saya bunuh ini orang." Dia bilang, "Innahu fi jiwari, dia dalam lindungan saya, jangan kamu ganggu." Dibawa ke hadapan Rasul. Umar ikut di belakang. Rasul lihat Abu Sufyan, palingkan wajahnya. Tahu-tahu Abu Sufyan bawakan itu ayat, laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khatiin. Langsung Rasulullah berbalik, la tathriba alaikum. Semua perbuatan Abu Sufyan merugikan dirinya. Orang yang wafat mati dalam peperangan Badar mulia karena perbuatan-perbuatan orang durhaka. Seperti Husain ibn Ali bin Abi Thalib di Karbala. Kalau dia ditawarkan sesuatu oleh Allah, apa yang dia akan minta? Ya Allah, hidupkan lagi saya dan biarkan saya mati seperti sebelum. Karena dia mendapatkan kemuliaan, kematian di jalan Allah. Sedangkan mereka yang membunuh, yang menginginkan dunia, mereka menghancurkan hidup mereka. Oleh karena itu orang-orang yang mencintai Imam Husain harus betul-betul mengikuti, meneladani dirinya bahwa dia persembahkan hidupnya untuk Allah, bukan mempersembahkan apa? Agama Allah untuk kepentingan dunia. Atau dia mempergunakan kedudukannya sebagai anak Rasul untuk apa? Untuk kemuliaan-kemuliaan dunia. Sama sekali dia mengatakan, saya keluar bukan karena ria, bukan karena sombong, tapi ingin memperbaiki agama yang dibawa oleh kakekku dan dirusak oleh kami. Ketika Sayyidina Ali bertanding dengan seseorang dalam peperangan, berhasil menjatuhkan musuhnya, Sayyidina Ali tawarkan, mau nggak kamu masuk ke dalam Islam? Diludahi wajahnya. Langsung dia berpaling. Dibebaskan orang tersebut. Dia bertanya, kenapa kamu bebaskan saya? Dia bilang, tadi saya kalau membunuh kamu karena Allah, ya begitu ludahmu melekat di wajah saya, kegeraman di hati saya, dan saya tidak ingin sama sekali membunuh kamu karena mengikuti hawa nafsu saya. Perang aja jaga emosi Ustaz ya. Marwan bin Hakam, dia yang menghasut Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, dia menghasut Talha, yang menghasut Zubair, yang membakar suasana. Ketika peperangan dimenangkan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Aisyah dengan hormat dikembalikan ke Mekah, diantar dengan kemuliaan. Marwan bin Hakam datang berpegang pada Hasan Husain, minta agar memberikan syafaat di hadapan orang tua. Dibawa oleh Hasan Husain. Sayyidina Ali mengatakan, kamu baiat saya dengan tangan Yahudi, sekarang berbaiat kemudian berkhianat. Tapi dilepaskan oleh Imam Ali. Dan dia tahu bahwa ini kelak akan apa? Artinya akan menjadi musuh. Dia sama sekali tidak pernah mau menyia-nyiakan kesempatan memberikan maaf kepada orang. Oleh karena itu ketika Ali Zainul Abidin alaihi salatu wassalam dibawa ke hadapan Yazid setelah ayahnya dibunuh di Karbala bersama wanita-wanita dari keluarga Rasul. Wanita-wanita mereka tertutup aurat mereka, sedangkan keluarga Rasul digiring seperti tawanan, padahal yang membebaskan mereka dari jahiliyah. Digiring seperti tawanan dalam keadaan tidak terhormat sama sekali. Bahkan mereka menggunakan tombak mereka untuk menyocok kepala dari Sayyidina Husain. Kemudian Sayyidina Ali berkata apa? Dia satu-satunya laki-laki yang hidup. Malakna fakana al-afwu minna sajiyatan. Falamma malaktum sala biddami abtahu. Dulu kami memimpin, berkuasa. Ciri kepemimpinan kami selalu memberikan maaf terhadap orang yang bersalah. Termasuk kakek kamu, wahai Yazid, Abu Sufyan, nenek kamu Hindu. Termasuk juga ayah kamu. Falamma malaktum, begitu kalian berkuasa, sala biddami abtahu, ternyata pasir kerikil mengalir dengan darah yang kalian tumpahkan. Fahasbukumut tafawutu bainana wa bainakum wa kullu ina'in billadhi fihi yandahu. Inilah perbedaan antara kami dan kalian. Tiap bejana mengeluarkan tergantung isinya. Yang isinya madu keluar madu, yang khamar keluar modar. Nah kita orang-orang yang beriman jangan sampai mengeluarkan khamar, mengeluarkan kotoran, mengeluarkan kebencian, mengeluarkan fitnah sebagaimana mereka juga melontarkan fitnah. Jadi kesimpulannya dari ayat-ayat tadi, kita lihat syaitan ingin menggiring umat terjerumus dalam fitnah, dalam kebencian, agar mencabik-cabik kita
Dan korban yang berjatuhan akibat fitnah ini bukan ribuan, sudah jutaan di Suriah, di Irak, di Yaman, di Libya, di Mesir, di mana-mana tempat. Dan kita sekarang masuk dalam proxy war. Yang berperang sebenarnya bukan kaum muslimin satu sama lain. Bukan bangsa kita. Mereka yang di atas yang tidak terlihat tangan mereka. Mereka yang sedang menjalankan peperangan bin niyabah. Artinya tidak langsung berperang. Kita yang mewakili mereka berperang. Tidak tahu apa yang kita lakukan yang seharusnya kita gunakan potensi kita. Lidah kita, kekayaan kita. Semua pengetahuan kita, sumber kekayaan kita untuk membantu bangsa kita, mensejahterakan, melindungi dan menjaga keamanan mereka. Sekarang kita yang merusak dan mencabik-cabik semua ini karena kita terjerumus dalam fitnah waliyadzubillah. Yang diuntungkan di saat kambing berkelahi, serigala yang tertawa, air liur mereka bercucuran. Jadi betul-betul memang kebohongan ini merupakan hal yang amat mengerikan. Maka turun ayat-ayat dalam surat An-Nur dari mulai awal ayat ya, ketika berbicara mengenai apa? Mengenai fitnah, begitu pula berkaitan dengan perzinaan, tidak segampang itu orang dihukum zina. Harus menghadirkan 4 orang saksi, kalau tidak maka yang memfitnah itu langsung apa? Cambuk. Sekarang kita mau tanya, Ustaz Heri. Kalau ada orang-orang baik, orang-orang baik, soleh, bertakwa, datang mengatakan si fulan berzina. Lalu dalam Islam pengadilan mengatakan, mana saksi kamu? Orang yang soleh ini membawa saksi 2 orang juga soleh, beriman, bertakwa. Saksinya masih kurang, mana yang keempat? Dia nggak mampu menghadirkan saksi yang keempat. Maka yang dihukum siapa? Yang membawa. Nyebar fitnah. Walaupun ulama, walaupun kiai, walaupun ustadz, walaupun dikenal sebagai orang soleh. Kira-kira perlu nggak yang dituduh itu bersumpah? Dipanggil bersumpah, ya, atas tuduhan tersebut, kau bersumpah dengan nama Allah bahwa kamu tidak berzina. Perlu nggak? Yang minta juga nggak boleh, Ustaz. Nggak boleh. Artinya yang dituduh ini tidak perlu dihadirkan, dipanggil untuk apa? Untuk diklarifikasi. Klarifikasi. Karena Allah ingin menjaga kehormatan orang sebaik-baiknya dan menutupi auratnya. Padahal dengan 3 orang yang baik ini, kemungkinan besar dia berzina ada nggak? Banget. 3. Jangan ngomporin gitu. Jadi kalau sudah 3 orang ya menuduh yang baik-baik, ya, itu kemungkinan besar. Tapi ternyata Allah masih tidak menerima. Kenapa? Karena ingin menutupi Ingin kehormatan. menutupi aurat orang agar dia bertaubat kalau dia berbuat salah. Allah paling cemburu terhadap kehormatan orang. Ternyata kita menginjak-injak menista kehormatan seseorang yang dijaga, dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah kalau sudah kelihatan sama 4 orang disaksikan dengan nyata, ini orang sakit. Mesti apa diobati. Nah 100 kali cambukan itu sebagai obat buat dia dan jangan menularkan pada orang lain. Bukan karena Allah kejam, tapi Allah ingin menghukum dirinya. Kalau dia bertobat, Allah ampuni dosanya. Jadi kalau orang sudah sampai berzina, disaksikan oleh orang banyak, dia tidak merasa malu, atau bisa bayangkan bagaimana kira-kira? Iya. Jadi Allah betul-betul ingin menjaga kehormatan orang. Cuma kita maklumi, di Indonesia ini sekarang, orang lebih banyak dekat dengan fikih, dengan kiai, ustadz, dan tidak berhubungan dengan Quran. Padahal yang menjamin hidayah dan penerangan bagi umat manusia adalah Quran. Quran itu sebagai nur, sebagai hidayah. Tapi Quran hanya dibaca, dihafal, dilantunkan dengan suara yang indah, tidak diresapi isinya. Bagaimana mungkin umat Islam akan menjadi umat yang diterangi oleh Allah? Oleh karena itu kewajiban kita semua sekarang untuk selalu mensosialisasikan Al-Quran. Quran mudah dipelajari, mudah untuk difahami. Allah yang mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Alhamdulillah Ustaz Heri, Uncle Firman, Mas Krisna dan lain-lainnya semua. Saya merasa betul-betul saya ini orang yang tadinya gelap. Orang yang selalu gelisah, stres yang luar biasa. Dari mulai saya di pesantren nggak tenang hati. Bukan soal pelajaran. Pelajaran alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Pergi ke Mesir, setiap tahun saya dimudahkan untuk lulus tanpa ada gangguan sama sekali. Bahkan pada ujian lisan pun saya mendapatkan imtiaz. Komlut dalam ujian lisan. Walaupun ujian tangan saya tidak sebagus itu karena saya punya tangannya memang berat untuk menulis. Jadi yang di kepala nggak bisa dituangkan di mana? Tulisan. Ya. Artinya Allah kasih alhamdulillah dengan lulus yang bagus.
Masuk di magister juga 2 tahun ujian. Biasanya orang sering terseok-seok, dengan 1 kali ujian Allah berikan kelulusan, alhamdulillah. Tapi selalu stres, gelisah, resah. Kenapa? Karena agama yang saya pelajari, agama yang membuat saya apa? Membuat saya bingung, membuat saya resah, membuat saya gelisah. Saya bukan pelajari iman, tapi saya pelajari aliran-aliran keimanan, kepercayaan dalam Islam. Baik berkaitan dengan Mu'tazilah, Qadariyah, dan lain-lainnya. Membuat saya ini bingung, siapa di antara mereka yang mesti saya pilih? Masing-masing mengklaim dirinya sebagai orang yang membaca hadis-hadis riwayat saling bertentangan satu dengan lain. Tapi dengan rahmat Allah, seorang pelajar Indonesia datang membawa tafsir fi Dhilal, minta saya mengajarkan diri. Allah kasih alhamdulillah, saya buka tafsir tersebut, saya ajarkan dirinya. Yang pertama justru mendapatkan pencerahan hati saya. Mulai saat itu, saya betul-betul menikmati Al-Quran, mendapatkan penerangan, kebingungan, kerisauan hilang sama sekali, dan meyakini betul-betul agama Allah sebagai agama yang begitu indah, terang, benderang. Dan sebelumnya saya merasakan hidup dalam kegelapan, karena dari mulai kecil kita hidup dalam fikih, dalam kelompok, kefanatikan yang terbangun. Kita tidak menyaksikan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Allah kasih setelah itu langsung Allah berikan taufik untuk berhenti merokok. Begitu berhenti merokok, hubungan dengan Al-Quran semakin akrab, semakin mesra. 10 hari saya menghafal 1 juz, kumpul bersama ikhwan, membangun komunitas, kumpul di masjid, membaca tafsir, dan saya merasakan kenikmatan yang luar biasa. Jadi sebetulnya ketika saya menyampaikan Al-Quran, bukan saya yang berdakwah, tapi sebetulnya Al-Quran yang membimbing, menuntun, saya yang menyampaikan. Dan mudah-mudahan apa yang saya rasakan bisa juga dirasakan oleh orang-orang yang mendengar sama-sama. Kita doakan mudah-mudahan ulama kita, kiai kita, para habaib kita, semuanya dapat betul-betul menikmati hidangan Al-Quran. Dan Allah bantu kita untuk betul-betul berjalan di bawah naungan cahaya petunjuknya. Dan menyatukan kita, bukan lagi terpecah-pecah dalam kelompok-kelompok, tapi dalam ummah yang satu. Dan kita doakan insya Allah nanti jam 2 siang Ustaz Hadi akan meluncur ke airport berangkat umrah. Mudah-mudahan umrahnya bersama seluruh rombongan. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan umrah makbulah, wa sa'yan maskura, wa dhanban maghfura, wa tijaratan lan tabur. Dan kita juga titip doa bersama beliau dan para jamaahnya agar mendoakan kita semua yang berdakwah dan berjuang di tanah air agar selalu dijaga, dipelihara. Dan sampaikan salam kami untuk Nabi kita Muhammad SAW, kekasih Allah, kekasih kita semua, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semua orang yang berdiam di kota suci Madinah. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita tetangga-tetangga beliau di hari kemudian nanti. Yauma la yashfa'u malun wala banun, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan tadi dialog pagi bersama satu Sinata, Zuhairi Nurdi dan Uncle Firman. Kita akan jumpa lagi pada dialog pagi berikutnya. Dan kami di sini, saya Muhammad Krishna, Kon Haidar, kemudian juga Andri Serput, dan di atas siapa? Fajar. Mohon pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.